Ketua PAS, Haji Ahyar Kamil apresiasi APH, atas gerak cepat tangani pengeroyokan satu warga Aceh di Tanah Abang. Realita Indo Kota Tangerang, Ketua Umum Persaudaraan Aceh Seranto, Haji Ahyar Kamil menyesali adanya kasus pengeroyokan, salah seorang warga Aceh, inisial AM, berusia 23 tahun, kejadian di Tanah Abang pada Minggu, tanggal 15 Oktober tahun 2023, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikannya dalam jumpa pers, di kediamannya, Rabu malam tanggal 18 Oktober tahun 2023. Terima kasih rekan-rekan media, baik media cetak maupun elektronik yang telah berhadir di kediaman saya di Markas Persaudaraan Aceh Seranto di Geraha Raya Sudimara, Pinang, Kota Tangerang. Ini saya hari ini juga didampingi oleh beberapa rekan saya, tokoh-tokoh masyarakat Aceh yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Di sebelah kiri saya ada Bapak Tengku Arifin SHMA, beliau adalah advokat yang menangani kasus yang terjadi 2 hari yang lalu. Dan di samping saya ada Tengku Muhammad Sanusi. Beliau adalah yang memberi informasi pertama tentang kejadian ini ke saya. Begitu samping saya ini ada sebelah kiri Pak Fuad. Dan di samping satu lagi adalah Pak Budi. Beliau adalah keduanya tokoh masyarakat Bijai, Bamus Bijai. Beliau yang memberi informasi juga bagaimana kasus ini harus segera masyarakat. Siapa pelakunya nanti biarlah pihak kepolisian yang menjelaskan. Dan di samping ujung itulah Pak Mudakir adalah pemilik usaha mie Aceh yang di daerah Tanah Abang. Beliau adalah pemilik warung usaha mie Aceh yang terjadi pengeroyokanlah di warung mie Aceh beliau. Nanti bagaimana kronologis di tempat kejadian, beliau juga malam itu dalam kondisi sakit di rumah. Habis operasi tidak ke warung. Jadi tahunya anak buahnya sudah berdarah-darah. Berarti korban ini anak buahnya ya Pak? Anak buahnya Pak Mudakir. Baru 4 hari bekerja sebagai koki, sebagai tukang masak, sudah terjadi penganiayaan yang luar biasa sampai muntah darah. Kronologisnya, ini informasi yang kami dapatkan dari korban langsung. Kemudian korban hari ini berangkat ke rumah sakit, cek di rumah sakit, cek lokasi. Setelah dicek sama orang saya, ternyata benar korban ada di rumah sakit Tarakan. Setelah ketemu dengan pemilik warung di rumah sakit Tarakan, dokter menyarankan untuk dibawa pulang. Akhirnya saya komunikasi dengan dokter. Kenapa dia dibawa pulang, dok? Ini pasien kan belum sehat. Pak, ini dibawa pulang dulu. Jadi bermacam alasan. Saya bilang kalau masalah uang, dokter kirim rekening berapa harus bayar rumah sakit, saya transferkan. Tapi mungkin dilihat dokter sudah memang harus pulang, ya suruh pulang. Dari rumah sakit Tarakan kita bawa pulang menggunakan ambulans tersebut, kita bawa pulang ke kediaman saya. Keluar darah dari mulut. Lalu Pak Mudakir mencari Grab. Nah, karena tidak punya mobil pribadi, mencari Grab. Menghubungi Grab, tidak lama Grab datang, dibawa ke rumah sakit Tarakan untuk pertolongan pertama. Sampai di rumah sakit Tarakan diproses. Pak, beliau juga telah menghubungi kemana-mana, siapapun orang Aceh datang minta tolong, siapa yang datang beliau minta tolong, namun hasilnya belum sesuai dengan harapan beliau. Dan akhirnya mungkin beliau sambung dengan seseorang dan seseorang tersebut sambung dengan Tengku Maulana. Telepon saya mungkin mati karena saya di pesawat dalam penerbangan ke Aceh. Iya, saya turun pesawat, saya buka, ada WA masuk. Saya hubungi kembali, beliau sampaikan ada warga Aceh yang dikeroyok oleh sekelompok orang di Tanah Abang. Orang ini korban sekarang berada di rumah sakit. Lalu saya tanya, sudah dihubungi belum pihak-pihak lain? Karena kita di Jakarta ini banyak sekali organisasi lokal yang ada di Jakarta, supaya tidak timpang tindih dalam menanganinya. Pak Ustadz Tengku Maulana menyampaikan tidak ada. Sampai saya ini belum ada yang menangani dengan serius, sehingga saya telepon orang masih tidak kita kasih tahu rumah sakit mana, karena pertama sekali dibawa ke rumah sakit
Tarakan ya. Beliau sendiri pemilik warung yang membawa ke rumah sakit Tarakan di Jakarta Pusat, karena di sana mungkin perawatannya malam terpaksa menjemput dengan menggunakan mobil ambulan. Yang ada di depan saya ini adalah mobil ambulan bantuan dari Badan Penghubung Pemerintah Aceh. Itulah yang kita gunakan untuk membantu masyarakat Aceh yang kena musibah di perantauan. Pada kesempatan ini juga mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada pemerintah Aceh untuk kegiatan sosial kami di Jabodetabek. Jadi, terima kasih, apresiasi luar biasa kepada pemerintah Aceh, khususnya melalui Badan Penghubung Pemerintah Aceh. Jadi kronologisnya cerita daripada korban yang saya dengar, korban lah sebagai koki di warung mie Aceh tersebut. Lalu karena di warung ada banyak orang makan, ada 2 orang anak-anak lari-lari di warung. Korban menyampaikan, jangan lari-lari deh, nanti aku jatuh. Mungkin anak ini namanya anak kecil, entah nangis, entah kenapa, nggak tahu. Duanya ada ibunya di depan, menyampaikan nangis ke ibunya. Entah apa yang terjadi kita tidak tahu dengan ibunya. Ibunya menyampaikan ke suaminya. Lalu tiba-tiba suaminya datang, koki di belakang lagi masak, dia panggil ke depan warung. Sampai di depan warung tidak ada basa-basi, tidak ada tanya apa-apa, langsung dihajar. Dihajar karena korban yang hajar pertama, korban yang dihajar kesakitan, dia nggak tahan. Lalu mencoba untuk melawan tapi tidak sanggup. Akhirnya karena pelakunya 3 orang, dia tidak sanggup, tidak berdaya, akhirnya jatuh, diinjak-injak dan segala macam. Nanti ada video-videonya. Setelah diinjak-injak, dia berusaha untuk pindah ke lokasi tersebut dengan bermacam daya upaya dilakukan sehingga dia bisa pergi dari warung, sehingga pulang ke rumah kontrakan yang tidak jauh dengan warung. Sampai di rumah kontrakan, Pak, terutama dalam ini apa harapannya polisi, Pak? Apakah sudah ada upaya untuk segera menangkap pelaku atau bagaimana? saya melihat tindakan daripada pihak kepolisian cukup cepat dan bagus. Namun mungkin walaupun pelakunya sampai hari ini belum ditangkap, kan polisi kan perlu memeriksa saksi-saksi. Nah, insya Allah besok saksi dipanggil. Kami berharap setelah saksi diperiksa, keterangan-keterangan beberapa orang diminta keterangannya, mudah-mudahan polisi segera menangkap pelakunya. Kami sebagai masyarakat Aceh apresiasi yang luar biasa kepada pihak kepolisian yang telah menangani kasus ini dengan baik. Mudah-mudahan nanti sampai akhirnya tetap baik. Di sisi mana? Akan Reskrim atau Resmo. Resmo. Yang menangani perkara ini Resmo. Di Resmo. Kuasa hukum ada tambahan laporan harapannya bisa menambahkan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum bahwa pada hari Minggu pada pukul 20.30 secara sah dan meyakinkan telah terjadi tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur pasal 170 KUHP, dan pasal itu sudah dimasukkan pada laporan pertama. Kemarin waktu dilaporkan pertama udah masuk itu, tapi yang lebih daripada itu juga masuk ke pasal 354. Perbuatan itu memang dilakukan secara sengaja untuk melukai orang lain ya. Jadi itu kita harapkan nanti sebagaimana yang disampaikan oleh harapan dari Ketua Umum PAS maupun masyarakat Aceh yang ada di Jabodetabek, agar masalah semisal tidak terjadi di kemudian hari. Kita berharap pihak kepolisian bisa segera mengusut tuntas kasus ini dan pengadilan sampai nanti setelah pemeriksaan para saksi-saksi yang akan kita hadirkan tersebut. Mungkin dari saya cukup sekian, dan kami tim yang akan turun nanti sekitar 5 orang dari para pengacara dari Persaudaraan Aceh Serantau akan mendampingi kasus ini sampai selesai. Terima kasih. Proses ada lagi nih.